yang ada di Singapura. Nah, di Singapura itu check-in terketat. Satu dokumen saja, katakanlah nulis ADES. Ini S-nya 2 misalnya. Sudah kembali, dokumen kembali, barang kembali. Makanya ini perlu ketelitian masalah dokumen. Jadi nanti untuk mengisi berita acara harus betul-betul sesuai. Jumlahnya 2, tulis 2. Jumlahnya 11, tulis 11. Harus sesuai. Jenis namanya, kode, dan apapun. Karena kalau itu sampai kembali, itu belum biayanya. Dendanya bisa lebih mahal daripada biayanya. Jadi kalau misalkan nanti ini yang dipaparkan tadi ini mungkin sekedar informasi, tapi ini informasi ini sebenarnya sudah diperhitungkan oleh pihak pemerintah. Kenapa harus ada berita acara? Kenapa harus ada penulisan yang teliti? Kenapa harus ada dokumen dari satu tempat ke tempat lain itu harus sama persis dengan apa yang dikemas? Karena 1.000, 2.000 nanti masuk dalam satu kontainer. Entah itu kontainer yang 20 feet atau 40 feet atau 40 feet high cube. Satu saja. Tidak sama dengan barangnya. Saya jamin lolos di Indonesia, nggak lolos di Singapura. Karena itu pengalaman masalah ekspor. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini perlu teliti. Komunikasi antara penghasil pertama yang nanti dilimpahkan ke puskesmas, dan puskesmas pun nanti dilimpahkan lagi ke via Dinkes, dan Dinkes pun nanti ke via provinsi, dan entah dari provinsi itu langsung ekspor atau nanti ada titik kumpul lagi di mana, itu semuanya dari nol bawah sampai atas dokumen itu harus sama persis. Itu baru dokumen. Mengenai keamanan, tadi disampaikan bahwa yang akan diekspor itu adalah alat bermerkuri yang masih utuh. Jadi ceritanya pemerintah itu menarik kembali alat yang sudah beredar. Nah, kalau alat yang sudah rusak itu tidak masuk yang ditarik. Tetapi saya kemarin ada informasi dari via kabupaten sebelah bahwa itu nanti ada pengurusan tersendiri. Tadi Pak Lono juga menyampaikan alat yang sudah rusak itu nanti ada pengurusan tersendiri. Karena alat yang sudah rusak itu tidak bisa diekspor. Karena ada kesalahan satu yang rusak di dalam satu kontainer. Di dalam kontainer itu sebenarnya hampa udara. Maka di situ ada alat yang untuk mengumpulkan air-air yang ada di dalam box kontainer. Manakala nanti ada satu saja itu yang pecah, yang rusak, itu semua akan terpapar. Dan itu bisa berbahaya. Apalagi memang ini salah satu pemerintah untuk menarik kembali karena memang berbahaya. Nah, dalam pengemasan itu, pengemasan di Indonesia, kalau setahu saya kemarin itu ada mesin pemusnah bermerkuri itu di Jerman. Karena saya juga kerjasama dengan salah satu pemusnah yang ada di Karawang, itu teknisinya, mesin pemusnahnya itu semua dari Jerman. Berarti Jerman mengeluarkan mesin pemusnah, juga Jerman mengeluarkan mesin pemusnah seluruh dari alat-alat kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah yang ada di luar negeri. Maka kalau nanti ke sana pengemasan dari dinas kesehatan atau dari provinsi pun nanti itu ada standarnya. Andaikan nanti itu butuh pakai pengemasan plastik seperti apa? Ada standarnya. Kalau nanti di packing dengan papan PPN standar ISPM 15, itu kode dalam sebuah kayu untuk digunakan, itu ada standarnya. Sebelum masuk box kontainer, itu kadar airnya harus betul-betul di bawah dari standar yang sudah ditentukan. Maka ini berhubungan dengan ekspor, saya cuma menambahkan, ini butuh ketelitian. Maka pemerintah tadi menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Lono tadi, jangan sampai ini disepelekan. Karena ini nanti bisa bermasalah kembali ke Indonesia lagi. Dan nanti, apalagi tadi yang disampaikan oleh Bapak sebelah tadi, kalau nanti ini berita ini tidak merata, terus akhirnya ada yang dikubur, sekarang mungkin nggak apa-apa. Tapi suatu saat tanah itu berpindah alamat, berpindah yang punya.
Suatu saat kok misalnya dibangun, digali, kok ada seperti ini. Dan pada waktu itu sudah terkubur lama, justru racun itu akan semakin berbahaya. Nah itu, nanti akan diusut siapa tadi yang mengubur. Berapa orang tadi yang mengubur. Terus yang menangani ini siapa? Yang mengawasi siapa? Kenanya banyak. Dan denda, mungkin sekarang Pak Lono belum menyampaikan, itu bisa saja nanti dari kena penegakan hukum. Saya yakin, saya pastikan kena itu. Karena ini peraturan sudah dikeluarkan. Jadi kalau ini nanti disepelekan, nyun sewu saya nggak meten-meteni ya, ini berbahaya. Maka sebenarnya simpel saja. Bapak-bapak, ibu-ibu saat ini diberikan informasi dari LH, didampingi oleh Dinas Kesehatan. Ikuti saja. Kalau sekarang mikirnya, waduh waktunya cuma tinggal 1 minggu, kejar. Bisa, saya yakin bisa. Pesertanya tadi disampaikan 800, bisa. Zaman sekarang kok. Kita mau menginformasikan ke luar negeri hari ini, pakai detik bu, nggak usah pakai menit. Karena apa? Saya melaksanakan itu. Saya dapat order dari Amerika 1.000 sekian. Pak Imam, bisa ini diselesaikan hari ini? Bisa. Nggak sampai 1 jam saya bisa selesaikan semua data-data yang dari Amerika. Dan beres semuanya. Apalagi cuma di Kabupaten Magelang yang hanya 800. Zaman sekarang, jangan pesimis. Ya nanti kalau di medsos nanti baca. Kalau nggak baca, itu pesimis. Yang nggak baca, salah. Yang salah yang nggak baca. Jangan disalahkan yang kasih informasi. Yang kasih informasi ini adalah untuk menyelamatkan kalian-kalian semua. Bukan malah nanti informasinya terlalu dekat. Memang yang terjadi seperti itu. Tapi termakin yang informasinya sudah terlalu dekat pun itu lebih baik daripada tidak diinformasikan. Jadi saya mohon, saya menekankan, cuma saya memberikan masukan karena dari beberapa kabupaten ini sudah berjalan. Simpel sekali kok. Kemarin saya suruh membantu Pak Imam, bisa nggak transporter jenengan nanti membantu kami menindaklanjuti di lapangan pengambilan dari titik ini ke titik ini ke titik ini sampai titik yang ditentukan. Bisa. Padahal saya belum pernah melakukan masalah penanganan limbah merkuri, tapi saya bisa dulu. Jadi melaksanakan informasi yang disampaikan tadi, jangan tanya tapi malah menyulitkan diri sendiri. Tapi tanya, tapi mari bekerja sama. Bagaimana sih biar cepat? Bagaimana biar tersampaikan, bagaimana biar diatasi dengan baik, dengan benar, dan diatasi bersama-sama. Saya rasa itu. Jadi saya di sini pun dapat undangan dari LH untuk membantu andaikan nanti sudah terkumpul limbahnya, itu nanti tolong Pak Imam karena yang punya mobil box berizin untuk memindah limbah, maka saya pun sampaikan Pak Lono. Pak Lono telepon saya bilang siap. Padahal saya nggak tahu teknisnya harus seperti apa. Tapi kan ada komunikasi yang nantinya bisa ditangani bersama-sama. Karena memang ini pemerintah ini memberikan sebuah anjuran untuk ditarik ini untuk menyelamatkan anak-anak cucu-cucu kita. Sekali lagi Pak, jangan sampai ditimbun, jangan sampai dikubur. Apapun yang terjadi dikumpulkan. Jangan sampai ditimbun. Ini malah sangat berbahaya. Tapi tadi Bapaknya cuma menggambarkan. Andaikan nanti bisa jadi nanti ada yang menimbun. Kalau bisa sehabis ini dari ibu-ibu yang ada di sini pastinya nanti punya kesempatan untuk langsung menyampaikan. Kalau bisa 800 nanti dibagi. Kamu japri sana, japri sana, japri sana. Karena itu apa? Tugas kalian. Jadi mudah-mudahan ini bisa tertangani dengan baik dan Kabupaten Magelang ini bisa menangani limbah dengan baik, dan saya sebagai transporter pun insya Allah siap bekerja sama dengan baik, dan mudah-mudahan nanti program pemerintah untuk mengambil atau memusnahkan alat kesehatan bermerkuri ini bisa sesuai dengan prosedurnya dan bisa sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Lono. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, sedikit sharing saja bahwa kabupaten-kabupaten lain sudah berjalan dan sudah hampir selesai.
Tinggal dari titik satu poin saya bantu memindahkan. Dan kemarin itu memang tadi dokumen-dokumen surat berita acara itu dari satu titik ke titik betul-betul dicermati. Seperti tadi dari swasta dikirim ke puskesmas, tinggal datanya apa saja ini, terus berapa jumlahnya ini. Oke, tanda tangan sudah dilihat itu saja. Nanti tinggal dinaikkan lagi, kirim ke sana jumlahnya ini sudah beres. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.